Halo Sobat DP, kembali lagi di The Podcast. Podcast ini tujuannya untuk Sobat-Sobat DP untuk sharing, curhat, dan bahas topik-topik yang menarik. So, let's chill in with us. Nah, sekarang aku Michelle Dan Indira akan menemani kalian di podcast kali ini. Kali ini topik yang kita bahas adalah mengenai Hari Valentine. Ada nggak sih di antara kalian yang nggak tahu Valentine? Pasti nggak ada dong, pasti semua tuh pada tahu Valentine itu apa. Nah, tapi kita akan bahas topik Valentine ini nggak berdua aja, tapi sama dua teman kita yang cantik-cantik dan kece-kece ini. Nah, Sobat DP, sekarang kita sambut ya sang Kivit. Silakan Kak Camar dan Kak Rere. Halo semuanya, sobat-sobat DP yang kece abis ini, asik. Makasih Kak Michelle, Kak Indira. Perkenalkan semuanya, aku Camar, aku dari kelas 9A. Boleh silakan Kak Rere. Halo semuanya, perkenalkan aku Rere, teman sekelas saya Camar. Oke. Nah, kalian ada nggak sih yang tahu tentang tokoh di balik Valentine ini? Belum tahu sih Kak ya. Aku sih belum Kak. Oke, jadi aku mau jelasin tokoh di balik Valentine ini. Jadi, pada sekitar abad ketiga Masehi, ada seseorang yang bernama Valentine, atau yang sekarang dikenal dengan Saint Valentine. Ya kan, Dir? Ya betul banget Kak. Nah, Santo Valentine ini dulu dieksekusi oleh sang kaisar Romawi yaitu Claudius II karena dia menentang kebijakan sang kaisar. Tapi ya, Dir, katanya sih ya, ada lebih dari satu orang Valentine yang dieksekusi loh. Ya Kak, jadi memang ada banyak banget cerita tentang Saint Valentine ini. Salah satunya yang paling populer itu tentang Valentine yang menentang peraturan sang kaisar perihal larangan untuk menikah. Nah, Valentine ini diam-diam menikah dengan seorang wanita dan kemudian diketahui oleh sang kaisar. Kaisar yang marah pun akhirnya mengeksekusi Valentine di tanggal 14 Februari tahun 278 Masehi. Oh, gitu ya, Dir. Makanya hari Valentine itu diperingati di setiap tanggal 14 Februari ya. Bertujuan untuk mengenang Saint Valentine yang menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan kisah cintanya. Kalau nggak salah nih ya, surat yang Santo Valentine tulis buat seorang anak penjaga penjara juga jadi populer loh. Di mana di antara surat itu tertulis From Your Valentine atau dari Valentinismo. Wah, menarik banget sejarahnya. Keren sih sejarahnya. Cuman menginspirasi juga. Jadi mungkin Valentine ini banyak dikenang di berbagai kota, di berbagai dunia sih. Nah, kalian pasti pernah dong merayakan hari Valentine dan pasti ada suatu momen yang paling berkesan buat kalian kan? Nah, momen yang kalau kalian ingat-ingat lagi bisa bikin senyum sendiri atau bahkan sedih karena crush-nya nembak cewek lain gitu. Iya, apalagi nih ya, hari Valentine itu biasanya dipakai sama banyak orang untuk mengungkapkan perasaannya nih, confess nih sama entah calon pacarnya ya, atau ya si mas crush-nya ya, atau mbak crush-nya. Nah, kalian ada nggak sih yang mau diceritain nih, pernah ditembak, atau menembak, atau confess gitu sama orang yang kalian suka, bisa diceritain Kak Camar dan Kak Rere, dipersilakan. Bisa banget nih. Jadi kalau cerita aku sih ya, dua-duanya masuk. Jadi ada yang confess, aku pun suka. Aku pun pernah confess gitu. Jadi waktu ada yang confess itu, ya kan kalau aku orangnya nggak open banget. Jadi kalau misalkan emang baru kenal, ya aku bilang aja. Jadi kan di confess terus aku bilang, iya makasih. Kayak aku ngehargain perasaan dia. Cuman nggak aku lanjutin gitu. Kalau lanjutin nanti dia malah ngerasanya digantung gitu kan. Jadi itu aja sih cerita aku. Kalau Kak Rere gimana nih? Aku ya, kalau aku jadi waktu itu pas hari Valentine ada satu orang yang ngasih aku coklat 4-6 batang deh kayaknya, satu orang aja. Udah sih gitu aja, nggak tahu ya, susah untuk dilupakan sih. Nah, itu ya cerita dari Kak Rere sama Kak Camar. Nih menurut aku ya, pendapat aku tentang cerita Kak Camar itu bener banget sih. Kalau dia sama Kak Camar gak suka, dia emang bener-bener menghargai. Jadi jangan kalian kayak tolak dengan kasar atau gimana pun. Jadi kayak ya udah kalian berterima kasih aja gitu kalau dia udah mau mengungkapkan perasaannya. Tapi ya kalian jangan memberi harapan kalau memang gak pasti. Kalau untuk Kak Rere, aduh dapat 6 apa 4 ya itu tadi coklatnya.
Itu pokoknya semoga orang yang ngasih itu selalu sehat ya, dan semoga makin sayang. Oke, boleh dilanjut, Dir. Oke, kan itu tadi tentang kisah kalian sama crush nih. Kalau kalian pernah gak sih merayakan Hari Valentine bersama keluarga kayak sama orang tua atau kakak adik nih? Pasti apa ada salahnya gitu kan? Kayak ngungkapin perasaan pas Hari Valentine ke keluarga. Mungkin bisa diceritain nih. Kalau aku pernah ya, karena aku kan istilahnya biasanya disebutnya anak tunggal gitu. Kan anak terakhir di rumah sendiri sama orang tuanya. Kakak-kakak aku pada merantau. Jadi biasanya tiap Valentine kita saling kirim coklat, kirim surat gitu. Dan di suratnya itu ada kata-kata sweet gitu lah. Cuman formalitas aja sih buat Valentine itu. Kalau Kak Rere gimana nih Kak Rere? Sayang sekali ya. Untuk saya pribadi sendiri, aku belum pernah ngerayain sih ya sama keluarga. Nah, kalau menurut aku ya, pendapat aku tentang kisahnya Kak Camar tadi itu bagus banget loh. Meski kita beda-beda tempat, kita tetap jadi satu keluarga yang saling ingat untuk mengungkapkan kasih sayang walaupun yang formalitas aja sih ya kan. Tapi aku senang sih Kak Camar tuh pernah ngerayain Valentine sama keluarganya. Buat Kak Rere nggak apa-apa sih, nanti besok pas Valentine hari Senin nanti tuh pokoknya harus ngerayain bareng sama keluarga ya. Ungkapin kata sayang sama mama papa, adik atau kakak. It's simple aja sih, pasti itu bermakna buat orang-orang di sekitar kamu. Oke, jadi aku punya pertanyaan lagi. Kado apa sih yang pengen kalian dapetin itu pas hari Valentine? Bisa sih dikasih tahu untuk Kak Rere sama Kak Camar. Malu banget ya kalau ditanya wish-nya apa pas Valentine. Ya semua orang pasti wish-nya sama lah ya. Pas Valentine gitu ada yang datang ngecek ngasih coklat gitu kan. Terus confess, aduh. Terus pas confess diterima. Wah itu sih juara banget sih. Cuman itu bukan cita-cita aku sih. Cita-cita aku pas Valentine ya udah cuman dikasih coklat udah. Gitu aja. Kalau aku ya, nggak tahu sih ya. Sebenarnya nggak apa sih. Aku nggak butuh coklat sih. Nggak butuh coklat, nggak butuh bunga. Yang aku butuhin cuman ya perhatian sama kasih sayang aja sih ya. Udah gitu aja. Makasih. Terus ya, apa sih hadiah Valentine yang belum kalian dapetin sampai setiap Valentine itu? Bisa kasih tahu nggak sih? Kalau yang belum aku dapetin sih, ya itu yang dari Kak Rere itu tadi ya. Perhatian dari dia yang tidak menggantungku. Keren banget. Betul. Ya kan? Betul sekali. Sebelum Valentine itu kayak kita ngarepin, wah nanti kalau dia gini sama kita, wah kayaknya asik juga. Tapi ternyata pas di hari Valentine-nya, ya nggak sesuai ekspektasi. Gitu aja. Iya. Oke. Ada lagi yang mau diceritain? Aku sih udah. Kalau ada Boni. Oke. Jadi ya menurut aku yang tadi hadiah yang kalian pengen juga dapat di Valentine, semoga dapat banyak coklat ya. Dan buat Kak Rere semoga dapat coklat dan dapat kasih sayang yang Kak Rere pengen. Buat yang tadi belum nggak dapat, semoga dapat kasih sayang sama perhatian dari si doi ya. Oke. Lanjut nih, kita akan main pernah nggak pernah. Oke, jadi nanti aku akan bacain 5 soal, terus dan 5 soal lagi Indira yang bacain. Oke. Pernah atau enggak kalian lupa ulang tahun Besti? Ayo. Aku sih enggak, aku ingat terus. Pernah beberapa kali. Alasannya apa nih, kenapa bisa lupa? Lost contact. Oke. Pernah atau enggak bilang sayang sama mama, papa, kakak, atau adik? Pernah dong. Pernah lah ya. Itu sih Pernah. sesuatu yang wajib diungkapkan, asik. Betul. Pernah atau enggak kalian dapat kejutan di hari ulang tahun? Pernah. Belum, Say. Belum. Semoga Kak Rere nanti dapat di pas ulang tahunnya nanti itu dapat
ini ya surprise gitu pas Amin ulang paling tahun. keras sih. Dapat doi yang datang bawa kue, pilih terus confess. Kamu mah. Oke. Dan kalau terakhir dari pertanyaan buat dari aku, pernah atau enggak lost contact sama teman yang udah deket banget? Pernah sih. Alasannya apa nih? Alasannya apa? Alasannya sih ya karena lost contact. Cinta segitiga. Waduh, cinta sih. Lost contact-nya karena ya sebenarnya jujur-jujuran aja nih ya. Jadi kita deket itu sebelum pandemi gitu kan. Kan kita awal pandemi online terus dan di fase online ini jadi jarang chatan gitu kan. Jadi jarang chatan, jadi jarang ketemu. Ya di situ yang buat lost contact. Oke, sekarang pertanyaan dari aku ya. Pernah atau nggak pernah merasakan sesuatu yang romantis nih? Oh my god. Pernah lah ya. Absolutely pernah. Nah, bisa diceritakan mungkin? Ceritakan. Wes, asik. Nih harus buka-bukaan nih ya. Podcastnya ini buka-bukaan. Kalau saya juga nggak apa-apa. Ada yang mau diceritain mungkin buat ini? Kalau aku sih, aku waktu itu dapat coklat pas Valentine. Dan kebetulan dari ya yang aku suka gitu. Jadi ya berbunga-bunga lah hati ya. Aduh, Rere gimana Kak Rere? Jadi oke gini, aku punya seseorang yang aku suka. Tapi ternyata ada satu cowok yang punya feelings ke aku ini. Dia tahu nih aku suka sama orang lain, tapi dia tetap nunggu aku. Dah sih gitu aja. Wah, setia banget ya cowoknya Kak Rere dan sang Kak Camar dapat coklat gitu. Nah, sekarang lanjut nih. Pernah atau nggak pernah dapat coklat Valentine dari seseorang yang kamu sayang? Baru aja diceritain ya sih. Pernah, dulu pernah. Asik, dapat coklat nih ya. Sekarang, pernah atau nggak pernah seseorang confess ke kamu? Kalau boleh jujur sih banyak ya. Iya, bukan mau sombong atau gimana, tapi banyak. Ya. Bukan mau sombong kan ya, bukan mau sombong. Cuman Enggak, bilang jujur aja. aja. Asik. Sekarang, pernah atau nggak pernah ngode ke crush tapi dia nggak peka nih? Aduh. Tiap hari. Ya, tahu kenapa status saya isinya kayak gitu semua tuh karena itu saya. Kasian banget, semoga doi peka ya. Sekarang, pernah atau nggak pernah nih? Kalian pernah nggak atau pernah friendzone? Ayo. Pernah, say. Apa saya Karena friendzone. Apa friendzone? Wah, friendzone sudah menjadi makanan sehari-hari. Waduh, kasian. Friendzone karena saya minta seiman saya. Waduh. Emang kalau cinta yang paling jauh itu udah bukan usia, bukan lagi kota. Itu cuma agama ya. Susah sih, say. Ya udahlah ya. Yang paling nggak bisa dipisahin. Ya, we never know. Oke nih, jadi bisa dilanjutkan. Jadi aku punya pertanyaan dan aku yakin banget ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Sobat DP semua. Kalau tadi kita udah bahas tentang pengalaman Valentine yang paling berkesan, yang tadi udah lewat pernah atau enggak. Sekarang kita juga mau tahu nih tentang kisah percintaan yang paling nggak bisa kalian lupakan sampai saat ini. Bisa diceritain nih Kak Camar atau Kak Rere? Kalau ke pribadi sih kisah percintaan yang sangat cepat, asik, sangat cepat. Kan biasanya kalau cewek itu kan dikasih rasa nyaman dikit langsung nempel gitu kan ya. Terus nanti tiba-tiba ditinggalin tuh kayak rasanya, wah, kayak heartbreak banget gitu. Padahal milikin juga belum, baru dikasih rasa nyaman aja. Terus kedepannya masih sama, tapi ntar begitu. Jadi kayak umpamanya cuma jadi badut. Aduh, badut. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa sih ya. Kan, ya we never know. Kan pasti ada yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Cari yang baru. Kalau aku pribadi ya. Iya, sebenarnya gimana sih? Aku sempat kaget ternyata aku tuh bisa menjalin. Ya kita belum ada di hubungan itu. Apa ya, gebetan kali ya. Tapi
dianya ini bisa dibilang cukup artis gitu loh. Apa ya? Gak tahu sih ya, kadang aku suka mikirin kayak status kita jauh beda gini apa nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya meskipun dia nggak peka, sekalinya peka romantis sih. Ya udah gitu aja. Oh, Oke, good. oke nih. Indira mau kasih pendapat nggak dari cerita kakak-kakak yang cantik-cantik ini yang tadi baru menceritakan nih? Bisa deh dikasih pendapatnya. Ada yang romantis, ada yang heartbreak ya. Ini kasihan banget sih yang buat Kak Camar tentu. Kalau yang buat Kak Rere sih, aduh, kita udah nggak level gitu kayak gitulah ya. Kayak misalnya gitu, kayak yang terkenal, kita yang nggak terkenal pasti nanti bisa dijulitin gitu kan sama yang penggemarnya. Aduh, serem nggak sih ya? Ya gitu sih kalau dari aku, mungkin dari Kamisya ada. Kalau buat Camar, aduh ya, patah hati banget ya sih ini. Ya, semoga nanti cari yang lain ya, Mar. Cari yang lain. Cowok itu banyak. Cari aja yang lain. Yang bisa menerima apa adanya. Ais pasti sih. Kalau buat Rere, aduh apa ya, aku bingung mau nanggepinnya gimana. Ya, pasti takutnya sih kayak, ya cowok itu tuh penggemarnya pada marah-marah sama kamu kan. Nah, jadi ya, udah. Menurut aku, mundur perlahan itu juga baik kok. Jadi, cari yang lain. Oke, jadi aku mau lanjut. Kita main Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama sobat-sobat DP nih lewat Instagram. Nah, silakan Indira dijelaskan cara bermainnya. Nah, sekarang kita akan main Q&A nih. Jadi ini sistemnya kayak diundi gitu melalui spin of wheels. Jadi nanti kakak-kakak harus menjawab pertanyaan yang telah didapatkan dari spin of wheels ini. Oke, Joyce bisa di-share screen pertanyaan Q&A-nya? Oke. Aku yang ini ya bacain. Kak, pernah nggak sih nangisin cowok au atau cowok fiksi gitu? Atau cowok ya gitu deh, bisa diceritain. Camar pernah nggak nih, Camar? Camar anti yang fiksi-fiksi. Yang real aja belum dapat, gimana yang fiksi? Waduh. Oke, silakan dilanjut. Aku yang bacain ya. Apa yang biasa kalian kasih pas Valentine untuk orang-orang tersayang? Ayo dijawab. Kasih, ya kalau benar-benar sayang ya kasih hati lah ya. Kayaknya cukup perhatian yang tulus deh. Ya, saya nggak punya duit. Oke, bisa dilanjut. Tips pacaran yang sehat dong, Kak. Virtual, Nak. Minum obat biar sehat, minum vitamin jangan lupa. Dokter ya, jangan lupa. Yang gini-gini nih, yang masih muda, udah nanya Nggak paham lagi deh. itu pacaran sakit. Oke, lanjut. Tips confess yang baik dan benar dong, Kak. Ayo dijawab. Harus dipendam. Jangan confess. Kalau belum waktunya jangan confess. Kira-kira jadi kayak misalkan udah bertahun-tahun gitu kan. Terus ngeliat dia sendirian terus, kasihan. Barulah kalian menyatakan gitu kan, confess. Aku sebenarnya suka sama kamu dari beberapa tahun lalu. Gitu kan hati dia tersentuh gitu kan ya. Oh my God, bertahun-tahun dia nungguin aku. Kan? Confess yang baik dan benar ya. Lamar dong langsung. Bilang ke ortunya. Asik. Menghadap kedua orang tua. Iya, betul. Bawa ke pelaminan.
Oke, bisa dilanjut. Indira, bisa nanti dibaca ya. Oke. Kalau Valentine prefer dapat bunga, coklat, atau surat nih? Kalau aku pribadi sih, ya apa aja lah ya, apa aja dikasih terima lah ya. Masa pilih-pilih, aku mau ini dong, aku mau ini kan, ya nggak masuk akal gitu ya kan. Nggak tahu sih ya, saya terima-terima aja asalkan tulus dah. Ya, dah gitu aja. Wow, sangat tulus sekali ya. Boleh dilanjut, Joy? Kenapa Valentine identik dengan coklat? Kenapa nggak duit aja? Waduh. Karena kalau coklat itu kan manis ya, kayak dia. Oh my god. Kalau duit kan cuma menang kayak bisa gaya-gayaan. Belum tentu duitnya juga dimanfaatin dengan baik. Kalau manis gitu kan bisa naikin mood, bisa buat orang senang gitu kan. Oke, lanjut. Kira-kira giving and taking chocolate in Valentine Days itu penting atau enggak bagi kalian? Give us a reason. Kalau buat aku sih nggak terlalu penting ya coklat. Yang penting sih rasa perhatian yang amat sangat tulus. Ya nggak sih, Re? Correct sih. I mean yang kayak ya apa sih, meskipun Valentine diibaratkan dengan coklat gitu ya, sebenarnya coklat tuh cuma penyampaian aja. Yang penting tuh apa ya? Yang Ya penting udah, hati yang tulus tulus gak dan sama aku ikhlas, gitu. ya kan? Sayang gak? Kalau iya ya udah bilang Happy Valentine aja gitu loh. Ya sih gitu ya. Oke, lanjut. Sebenarnya Valentine itu awalnya dari negara mana ya? Wah, ini yang nanyain ini serius banget ya. Ini nggak ada pertanyaan soal hati, Saya pertanyaan belum apa. Ini belajar tiba-tiba materinya. sejarahnya gitu ya. Kayak mungkin kakak-kakak yang sudah baca sejarahnya dengan lengkap, boleh kali Kak dibantuin ini Kak. Kasian ini loh narasumbernya nggak tahu jawabannya apa. Dari Romawi kuno sih, yang tadi yang saya baca ya. Oke, lanjut deh, lanjut aja. Dah ngemis. Aduh. Ngemis. Bukan ngemis sih Kak. Ke Alfamart, Terus apa? ke Indomaret ya kan. Iya, nyolong nggak sih? Nggak tahu sih. Bayar, dapat tuh coklat banyak ya kan. Ibaratin aja. Auto kere nggak sih, Mar? Foto gitu kan, foto asik Valentine dapat coklat banyak. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi kita udah main Q&A, sekarang kita mau bacain manifest tentang pernyataan cinta dari para anan yang udah mereka tulis di Secreto. Nah, boleh sekarang Joyce share screen lagi tentang manifest ini. Aduh. Nanti kita baca ya, kita dapat giliran 2-2 masing-masing. Jadi kita baca dari yang menarik aja gitu ya. Tapi kalau misalnya sesuai ini deh, sesuai wheel spinnernya. Ayo Camal, bisa dibaca. Oke. Ini secreto gini ya. Bener-bener secret ya. Ini cuma nyebutin inisial. Ya bagus ya. Biar yang dikasih tahu juga penasaran gitu. Hai, gue SA. Mau bilang Happy Valentine buat semuanya. Nggak ngasih coklat nggak apa-apa kok.
asal coklatnya diganti skin limit Vale. Ini parah banget sih, gamers banget ini pasti yang nulis ini. Sukses tuh buat yang gamers ini. Lanjut Kak. Oke, selamat Hari Valentine buat kamu yang terus menggantungku dengan ketidakpastianmu. Asik, keren banget gue. Kasian banget ya. Lanjut. Oke, aku yang baca ya. Hai bestie, gue kangen teleponan sama lo loh. Semoga pertemanan kita awet ya. Lo tahu gue nggak? Gue siapa? Ayo siapa nih? Siapa nih? Ayo yang Secara merasa personal aku bestie. tahu. Ayo, Waduh, yang makasih ya. diam-diam Makasih yang udah kangen. confess. Tapi Makasih yang udah berani confess. ngungkapin. Semoga bisa rasa rindunya ini bisa tersampaikan. Ayo Amin. lanjut. Tapi kasihan gak sih? Kayak cuman berani lewat Siprito, nggak berani ngomong langsung. Sebenarnya dia kayak berani ngomong langsung, cuman ya gitu deh, kayaknya lo ya. Lanjut. For BA, semoga kamu cepat jadian, jangan lama-lama PDKT-nya. I'm always happy for you and your future lover. Wah, semoga cepat Aku tahu jadian sih ya. siapa. Aku tahu ini siapa, tapi bukan ini sebenarnya bukan buat orang sih kalau kata aku ya. Aku tahu ini siapa. Oke, bisa lanjut Joyce. Oke, Caman yang baca silakan. Aduh, ini nih. Yang ini nih. Halo Mama Papa, terima kasih udah ngerawat aku. Untuk sahabatku, terima kasih selalu bersamaku. Suka maupun duka. Untuk kakak keras, ayo dong peka, capek kena friendzone nih. Maaf alay, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Oke, yuk buat yang dimaksud dengan kakak ini boleh kali Kak. Kasian nih adiknya udah nungguin kayak kena friendzone terus ya. Buat papa mamanya kayak mungkin kalau tahu ini juga, aduh kasihan banget anak aku kena friendzone. Oke, nanti buat yang baca Karer ya. Hooray. Hello buat J. Jangan gabung sama virtual boy. Tuh udah diingetin tuh, baik banget. Diingetin gak tuh? Oke, jadi sekretar yang terakhir yang akan aku bacain ini. Silakan. Halo, untuk Mama Papa, terima kasih udah ngerawat aku sampai saat ini. Untuk sahabatku, terima kasih selalu ada di sisiku, suka maupun duka. Aduh, untuk Mama Papanya, kata anaknya, makasih nih udah ngerawat dia dari dia bayi sampai saat ini. Dan untuk sahabatnya nih, temennya bilang makasih. Udah nemenin dari suka dan duka. Gila sih, semoga pesan-pesanmu ini tersampaikan ya. Kenapa nggak ngomong langsung aja nih ke mama papanya atau sahabatnya? Malu Oke, nggak sih kalau makasih ya. ngucapin langsung gitu? Apalagi ke mama papa kayak kalau nggak deket gitu kan, terus tiba-tiba bilang, mama papa makasih ya, terus nanti ujung-ujungnya nangis kan kayak aduh malu banget ya sih kalau diceritain itu. Wah, oke deh. Oke, sekarang kita mau memberikan saran lagu untuk Hari Valentine. Oke, Joyce bisa selesai. Jadi
Jadi dengan adanya sekretor gini tuh sebenarnya cukup membantu ya. Tapi kalau mereka cuma mau sampai tahap confess, kalau mereka emang mau jadian, mau nggak mau, harus ngomong secara langsung. Ya gimana pun kan juga identitas si pengirim ini kan juga tidak diketahui sekretor gini kan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian mau confess ya silakan lo hubungi orangnya langsung lewat WA, lewat DM Instagram, atau lewat medsos manapun itu silakan dihubungkan. Nah, bener banget Kak, ternyata banyak banget ya yang sebenarnya pengen banget menyatakan perasaannya, tapi masih ragu atau mungkin takut dan segala macamnya. Nah, sekarang kita punya beberapa rekomendasi lagu dari Kak Camar dan Kak Rere nih, yang pasti bikin rasa kalian kebanyakan relate banget dengan lagu ini. Oke, rekomendasi lagu untuk Valentine dari Camar. 1. Adaptasi dari Tulus. 2. Kenanglah Aku dari Nah. 3. To the Bone Pamungkas. Nah, sekarang rekomendasi lagu untuk Valentine dari Kak Rere nih. Yang pertama adalah Love Letter Yaosobi, yang kedua ada Cokano dari Honey Wars, yang ketiga ada Non Fantasy dari Honey Wax juga, dan yang keempat itu ada Bukan Lagu Valentine dari Fiersa Besari. Nah, nggak terasa nih kita udah di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih ya buat Kak Camar sama Kak Rere yang udah mau menyempatkan untuk hadir di podcast kali ini dan berbagi banyak cerita dan pengalaman nih sama kita-kita. Dan mungkin kalau kakak-kakak berkenan, kita juga minta pesan dari kakak-kakak nih buat Sobat DP dan juga tim podcast nih. Oke, aku ada kesan-pesannya nih. Kesannya sih aku senang dan bangga banget ya bisa diundang buat ngisi podcast Valentine kali ini. Terus pesannya buat kalian yang masih bertahan dengan sikap dia yang penuh dengan ketidakpastian, mending sadar deh, karena masih banyak manusia di bumi ini. Nggak cuma dia loh yang bisa kalian pilih. Oke, terima kasih. Buat Kak Rere silakan. Oke, kesannya apa ya? Lega sih sebenarnya bisa bagi cerita kayak gini ya. Secara leluasa banget ya. Untuk pesannya ya, pejuang doi tidak peka, virtual, friendzone, suami Tosiman, tetap semangat ya. Jangan putus asa. Tapi kalau nggak bisa bersama ya udah. Ya gitu aja, makasih. Sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak karena mau hadir, dan juga terima kasih pada juga Sobat DP yang sudah menonton perbincangan kita pada hari ini. Sekarang aku dan Indira mau pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu di The Podcast episode berikutnya. Dadah! Dadah! Dadah, thank you banyak.